Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami rindu Tuhan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang berkata-kata dan semua jemaat-Mu, komunitas Kristen, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tuhan, biarlah Engkau mencelikkan mata rohani kami, memberikan pengertian bagi kami, bahkan memberkati kami dengan menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan kami, memberikan kekuatan baru. Kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya, kali ini saya akan mengusung tema yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus Kristus. Untuk itu kita buka Alkitab dari Injil Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11. Saya bacakan, kita ikuti bersama. Demikian sabda Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan, firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, kalau saudara misalnya sedang merayakan ulang tahun, itu ada acara make a wish sebelum tiup lilin barangkali ya, sebelum potong kue. Kalau make a wish, saudara minta apa biasanya? Atau dalam pergantian tahun, tahun baru ya. Make a wish juga, saudara menginginkan apa? Ada mungkin jodoh, ada mungkin supaya investasinya berkembang, ada mungkin supaya orang tuanya sembuh, ada mungkin supaya suaminya bertobat, anak-anaknya berhasil. Semuanya itu permintaan yang baik. Tetapi pernahkah kita misalnya meminta, Tuhan, aku rindu semakin mengenal-Mu. Aku rindu semakin memahami jalan-jalan-Mu. Aku rindu Tuhan memakai hidupku. Dan kalau mengenai soal tokoh, kalau kita mempunyai banyak referensi tokoh-tokoh di dunia ini, baik yang hidup di masa lalu atau yang masih sedang beredar atau sedang hidup saat ini, tokoh mana yang ingin saudara paling kenal, saudara ingin paling kenal? Lalu kalau kenal, mau apa dari mereka? Apakah saudara ingin kenal artis tertentu, atlet tertentu, politisi tertentu, tokoh agama tertentu, orang terkenal yang lain? Dan apa yang saudara inginkan dari mereka? Poin-poin ini saya sedang ingin bawa kita untuk memahami bahwa sebetulnya dimulai dari keinginan mau mengenal siapa dan apa yang kita harapkan, itu suatu tema besar bagi kehidupan setiap orang, saya rasa. Sayangnya tidak sedikit orang Kristen itu mempunyai keinginan yang sama dengan keinginan orang dunia. Enggak salah sih punya mobil, punya rumah, punya prestasi, punya jabatan, enggak salah. Tapi sebagai orang Kristen kita harus menghendaki yang lebih tinggi daripada itu. Tak jarang orang Kristen tidak punya animo, tidak punya hasrat, tidak punya kerinduan, tidak punya kemauan lebih untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal juru selamat, untuk mengenal hal-hal kerajaan sorga. Pikiran kita seringkali tertuju dan terseret, terpikat kepada hal-hal dunia. Jabatan kita lah, pencapaian-pencapaian yang kita harapkan lah. Kalau kita lihat Paulus tadi berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kata yang ku kehendaki itu dalam Alkitab versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, digunakan kata satu-satunya yang saya inginkan. Satu-satunya yang saya inginkan, kata Paulus. Top daripada apa yang saya inginkan. Atau boleh dikatakan one thing that the most I want to know. Sesuatu yang paling
atau satu hal yang paling saya ingin kenal ialah mengenal Dia, katanya. Paulus sudah puluhan tahun berjalan bersama dengan Tuhan waktu itu. Dialah ahli teologi yang kesohor di antara para rasul waktu itu. Saya kira tidak berlebihan berkata Paulus adalah ahli teologi yang paling kuat atau paling besar. Karena baik sebelum dia menjadi rasul, belum dipanggil oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, dia memang sudah ahli kitab suci, ahli Taurat. Dan dia orang ternama, dimuridkan oleh Gamaliel, saudaraku. Guru kesohor dalam tradisi rabbinik pada masa itu. Kalau sekarang dia berkata, yang ku kehendakilah mengenal Dia. Ini mengenal apa yang dimaksud oleh Paulus? Bukankah dia sudah ahli teologi? Bukankah dia sudah biasa berdebat dengan orang Yahudi? Atau juga mengabarkan tentang Yesus ini kepada orang-orang berkebangsaan berbudaya Yunani? Dia suka berdiskusi atau berdebat di ruang kuliah Tiranus misalnya. Kok sekarang dia berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia? Apakah dia belum kenal? Atau pengenalan apa yang dimaksud oleh Paulus? Saudara, kata mengenal, yaitu yang ku kehendaki mengenal Dia, kata mengenal itu dari kata Yunani ginosko. Ginosko artinya mengenal gitu ya. Yang sama dengan kata Ibrani iada, artinya mengenal juga. Tetapi mengenal jenis karena melihat, karena berjumpa, karena mengecap, karena mendengar langsung, karena berjalan sama, karena berpengalaman. Itu maksud kata ginosko. Bukan mengenal sebagai sebuah informasi atau pengetahuan, atau sebuah konsep, atau cerita yang didengar dari orang lain. Saudara, kita bisa mendengarkan cerita orang tentang daerah wisata tertentu, tetapi itu tidak sama dengan kita pernah pergi dan berada di daerah wisata tadi. Kita boleh mendengar cerita tentang menu masakan dari suatu negara tertentu, tapi itu tidak sama dengan pernah mengecapnya langsung dengan lidah kita. Apalagi mengecapnya langsung di negeri di mana menu itu atau kuliner itu berasal. Pengenalan yang dimaksud ginos kalau pengenalan karena berpengalaman. Mengecap langsung, intens saudaraku. Kata ginosko ini tepat digunakan bagi seperti seorang suami mengenal istrinya. Atau sebaliknya istri mengenal suaminya menggunakan ginosko juga, menggunakan yada. Ya, ini kita lihat gambar ini sejenak. Ini gambar ini saya ambil dari internet saja. Cuman menginspirasi. Situ ada seorang pria yang sedang membolak-balik buku yang sangat tebal. Di atas tertulis, buku bagaimana cara mengenal cewek atau perempuan. Wah, dia bolak-balik tebal sekali. Berapa lama ya membacanya ya. Lalu ada tulisan lagi di bawah, sudahkah Anda selesai membaca? Lalu ada komentar di bawahnya, akan segera terbit buku jilid 2. Wow, kapan ini mengenalnya ini? Setebal ini belum kenal juga. Dan memang kita nggak mungkin mengenal pasangan kita hanya lewat buku. Saudara tidak bisa membaca bagaimana sifat-sifat wanita, bagaimana cara berpikirnya wanita, apa yang menyenangkan wanita. Terhadap istri saudara tidak bisa informasi seperti itu. Anda harus berjalan sama, bercakap sama, merasakan sama, susah senang bersama. Baru saudara mengenal. Itu pun mungkin di antara kita tetap saja tidak tuntas mengenal Tuhan. Nggak bisa teori saudaraku mengenal pasangan hidup. Sama seperti itu juga tidak bisa teori, tidak bisa konsep-konsep atau menghafal doktrin-doktrin untuk mengenal Yesus Kristus. Sehingga poin yang berikut adalah pengenalan yang dimaksud bukanlah pengenalan konseptual atau mistis, apalagi mistis. Pengenalan sejati akan Tuhan bukan suatu pencerahan konseptual, pencerahan filosofi, pencerahan rasional, bukan. Apalagi bukan pengalaman mistis, pencerahan mistis maksudnya. Yang tiba-tiba sekonyong-konyong tahu karena apa? Wah, karena ada tuah, ada kunjungan apa gitu. Tidak bisa saudaraku. Pengenalan sejati terhadap Tuhan itu, sebagaimana di sepanjang histori atau sejarah yang tercatat dalam Alkitab, kita temukan bahwa semua tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, mulai daripada Adam,
Henok nanti, dan tokoh lain terus Abraham, Musa, terus saudaraku, sampai Daud, terus tokoh-tokoh di perjanjian baru sampai pada kitab Wahyu saudaraku. Semuanya mereka mempunyai pengenalan akan Tuhan melalui dan di dalam pengalaman. Entah itu pengalaman pribadi seperti Musa di padang penggembalaan, atau pengalaman bersama atau komunal ketika mereka berjalan di di Laut Merah maupun di padang gurun. Jadi sifat pengenalan yang dimaksud oleh kata ginosko adalah pengenalan personal atau komunal dalam kehidupan nyata. Sama-sama katakan dalam kehidupan nyata. Bukan dalam kehidupan konsep-konsep. Bukan, nyata, bukan teori-teori. Mengenal Tuhan tidak bisa teori, saudaraku. Saudaraku, kalau kita lihat juga Alkitab, ini poinnya, skriptura pun berbasis pengalaman. Alkitab itu adalah skriptura. Nah, kalau kita lihat Alkitab, narasi-narasi yang ada di dalamnya bukanlah cerita-cerita non-historis. Bukanlah cerita-cerita fiksi, saudaraku. Semua cerita-cerita nyata, benar-benar terjadi. Benar-benar Abraham hendak mempersembahkan anaknya Ishak. Benar-benar Musa berhadapan dengan Fir'aun. Benar-benar ada Laut Merah yang menghadang jalan mereka. Benar-benar di padang gurun yang ada tiang awan dan tiang api, dan seterusnya, saudaraku. Semuanya yang dicatat di Alkitab adalah pengalaman-pengalaman historis, ataupun bahkan seperti Mazmur, pujian, syair, atau puisi gitu. Itu pun berangkat dari pengalaman historis yang dibahasakan dalam bentuk puisi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes sendiri saya pilihkan sebagai contoh yang sangat nyata dalam tulisannya surat Yohanes bagian pertama. Di sana dikatakan 1 Yohanes ayat 1, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, ya silakan nanti teks dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Apa yang kami dengar, apa yang kami raba dengan tangan kami, apa yang kami dengar, apa yang kami alami, kami kecap tentang Kristus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itu berarti tulisan Yohanes adalah berbasis kepada pengalaman. Bukan berbasis kepada penerawangan, hayalan, harapan. Bukan, pengalaman. Yohanes berpengalaman dengan Yesus Kristus. Dari pengalaman itu dia menulis ajaran-ajaran yang diserapnya dari Tuhan Yesus. Saudaraku, sehingga dengan demikian kita masuk kepada poin kita, pengalaman kita pun kanonnya harus Alkitab. Maksudnya, karena yang di Alkitab adalah firman Allah, maka firman Allah itu adalah patokan bagi kita. Kekristenan mengakui wibawa Alkitab atau otoritas Alkitab sebagai sumber utama bagi pengenalan Allah. Tidak ada sumber lain yang lebih utama selain Alkitab lagi, saudaraku. Kita tidak boleh berspekulasi akan sama seperti Abraham mengenal Allah non-skriptural. Ya, sebagai catatan Bapak Ibu ya. Waktu Abraham itu kan kitab suci orang Yahudi belum ada. Sebab kitab suci ini yang pertama adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu tulisan Musa. Musa adalah cicit-cicitnya Abraham itu sendiri. Jarak hidup mereka 400 tahun lebih, saudaraku. Waktu Abraham ada, itu si Musa belum ada, belum lahir. Sehingga kitab suci itu belum ada. Jadi dari mana Abraham berpengalaman dengan Allah? Mengenal Allah maksud saya? Dari pengalaman dia. Dia dengar suara dan panggilan, tinggalkan negerimu, tinggalkan saudara-saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan dia melangkah mentaati itu, berpengalaman. Di sepanjang perjalanan, berpengalaman. Dalam semua peristiwa, tambah lagi pengalaman. Lewat pengalaman-pengalaman, akumulasinya semakin progresif, semakin maju. Sampai diperintahkan, berikan, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Dia lakukan, berpengalaman dia. Bahwa Allah yang menyediakan anak domba menggantikan putranya. Pengalaman, saudaraku. Pengalaman mendapatkan anak di masa tuanya, anak terjanji. Banyak sekali pengenalan dia akan Allah. Itu sumbernya dari pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman tokoh tadi tersimpan di dalam Alkitab. Maka pengalaman kita harus mengacu kepada Alkitab. Nggak boleh pengalaman terlepas sendiri, terpisah dari Alkitab, berbeda dari Alkitab. Nggak boleh. Misalnya,
Alkitab menganut pernikahan monogami, maka pengalaman kita pun diselaraskan kepada monogami itu sendiri. Alkitab tidak menghendaki orang berdusta, maka pengalaman hidup kita pun menjauhi dusta. Kalau pengalaman kita bertentangan dengan Alkitab, itu bukannya semakin mengenal Tuhan, malah menjauh negatif daripada mengenal akan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi setiap pengalaman personal kita atau pengalaman bersama kita secara komunal gitu, sebagai gereja, sebagai keluarga, itu harus berpadanan dengan Alkitab. Artinya pengalaman kita bukanlah ukuran benar dan salah. Ya, kita harus selalu bersedia dikoreksi oleh Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya maju kepada poin berikut yang terambil dari ayat 11 tadi. Ayat 11 tadi berbunyi, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya munculkan pertanyaan, jadi apakah tujuan pengenalan akan Kristus? Maksudnya tujuan itu hal yang kita kejar gitu ya. Sampai-sampai Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku, berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Saudara, jadi apakah tujuan itu? Tujuan itu paralel atau sejajar dengan pengenalan tadi. Pengenalan tadi berbunyi, supaya aku mengenal kuasa kebangkitannya. Artinya kita mengalami kenyataan impartatif dari karya salib Yesus Kristus kepada diri kita. Artinya peristiwa salib itu terimpartasi kepada kita. Kuasa daripada salib itu, kuasa dari kematian sampai kebangkitannya itu benar-benar meregenerasi hidup kita. Melahirkan kita baru, memberikan kita status baru sebagai anak Allah. Selanjutnya dikatakan mengenal Dia di dalam persekutuan dalam penderitaannya. Artinya di situ persekutuan kata Yunaninya koinonia. Berarti berkoinonia dengan penderitaannya. Berkoinonia artinya berpartisipasi, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Berarti saudaraku, pengenalan kita terhadap Yesus mencakup dua hal, yaitu mengenai kuasa kebangkitannya, impartasi kepada kita, dan kita berbagian dalam penderitaannya. Artinya menjadi sama jalan kita dengan jalan Dia, berbagian di dalam penderitaannya, saudaraku. Berkorban demi kebenaran. Janganlah sampai kita menderita karena kesalahan. Ada banyak orang di dunia ini menambahi penderitaannya oleh kesalahannya sendiri. Dia menderita bukan karena sebagai orang benar, tapi sebagai orang salah. Semoga orang tadi menderita dalam keadaan demikian bertobat, saudaraku. Tapi ada menderita yang benar. Menderita karena kebenaran. Kalau ini yang terjadi, berarti kita semakin mengenal Kristus. Semakin serupa dengan Dia, saudaraku. Jadi, tujuan Paulus mengenal Yesus Kristus tadi bukanlah soal-soal remeh menyangkut kehidupan yang fana di dunia ini. Coba kita baca sejenak. Ada banyak orang yang tergolong pada ayat-ayat ini, saudaraku. 1 Korintus pasal 15 ayat 19 bunyinya demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Malang artinya sial. Sialnya itu di mana? Menaruh pengharapan akan Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Tapi itu hanya dalam hidup ini saja. Maksudnya hanya menyangkut dalam hidup yang sekarang. Berurusan dengan hidup yang sekarang. Tidak sedikit orang percaya Yesus, mencari Yesus supaya apa? Disembuhkan. Digandakan 5 roti 2 ikan. Diangkat naik bukan turun. Mendapatkan hal-hal mujizat gitu ya. Padahal semuanya itu masih menyangkut kehidupan ini. Coba kita lanjutkan satu ayat lagi masih di kitab Filipi ini lagi. Filipi pasal 3, 18-19. Perhatikan, kita simak ini. Supaya jangan sampai kita mengenal Yesus dengan tujuan yang salah. Filipi 3, 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali atau sering kali kukatakan kepadamu. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Paulus menyebut sambil menangis. Terlibat perasaan dia ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru artinya berlawanan, bertentangan, musuh. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan.
Ya, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tuhannya perut, itu artinya mengenai hedon kehidupan di dunia ini. Hedonisme dan perkara-perkara duniawi, saudaraku. Nah, Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi tidak berkaitan dengan kehidupan yang sekarang ini. Saudara, kalau menjadi kaya nggak usah percaya Yesus juga bisa kaya, saudaraku. Mau sembuh juga barangkali ya dukun ada juga yang bisa menyembuhkan. Saya pernah melayani orang seperti itu. Tetapi apakah itu adalah bagian daripada yang dimaksud 11, aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati? Tidak. Malah berujung kepada dosa, penyesalan, bahkan kebinasaan. Jadi, pengenalan Kristus seharusnya menyangkut kuasa kebangkitan secara impartatif terjadi kepada kita, saudaraku. Secara impartatif kuasa kebangkitan itu dan bersekutu dalam penderitaannya, artinya kita berkoinonia atau mengambil bagian dalam penderitaannya. Itu adalah tujuannya kita semakin seperti dia atau imitasio Kristo, dan konsekuensi itulah kita akan dibangkitkan dari kematian sebagai ganti kebinasaan yang kekal. Demikian renungan kita di Jumat siang ini. Kiranya kita seperti Paulus memiliki kerinduan terbesar di dalam hidupnya ialah mengenal Yesus Kristus dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya. Sukses bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jikalau siang hari ini kami boleh satu persekutuan secara virtual dengan saudara-saudaraku yang ada di RSPP Pertamina. Tuhan, doa dan harapan kami supaya firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan tertanam di setiap hati kami semua. Dan kami juga berdoa Tuhan dalam persekutuan komunitas Kristen ini, Tuhan berkati para pengurusnya, membernya, semua komunitas ini Tuhan diberkati. Bahkan juga kami berdoa supaya pasien-pasien yang mereka tangani diberkati oleh Tuhan dengan kesembuhan. Jadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang menolong banyak orang, menyembuhkan banyak penyakit dan kelemahan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina, dari pimpinan teratas sampai semua organon yang ada di bawahnya, semua diberkati oleh Tuhan, mengalami damai sejahtera, mengalami berkat-berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Bakor Kris RSPP Pertamina, Tuhan berkati dengan semua pergumulan mereka, program dan agenda pelayanan mereka, Tuhan memberkatinya. Juga pelayanan diakonia mereka ditolong oleh Tuhan, sehingga di dalam dan melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri pertemuan ibadah kami ini, maka kami akan menerima berkat Allah. Maka saudaraku, bukalah hatimu, arahkanlah tanganmu, dan kiranya Tuhan meletakkan tangannya atas setiap kita, dan kembalilah bekerja atau lanjutkan aktivitasmu. Terimalah damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita, dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita yang hidup, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang, esok sampai selama-lamanya. Percayalah, rahmat Tuhan selalu baru bagi orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita dan Salam.